selamat malam semuanya. Shalom. Senang sekali ya dapat berjumpa teman-teman semua, Bapak Ibu Saudara di malam ini. Halo yang baru join. Jadi sambil menunggu pastor, boleh sambil ini ya Bapak Ibu Saudara, sambil siapin pertanyaan-pertanyaan yang mau ditanyakan sebentar ke pastor ya. Karena malam ini kita akan membahas seputar relationship, jadi boleh mau menanyakan masalah seputar relationship apapun itu nanti setelah pastor sharing ya teman-teman. Keren. Shalom Kak Gladys. Iya, shalom. Hai. Halo Kak. Senang banget saya bisa ketemu bertatap muka bareng walaupun cuma lewat Zoom. Thank you sudah undang Pastor Nala. Ya, sepertinya Pastor belum join ya teman-teman ya. Sambil kita tunggu Pastor, teman-teman boleh sambil nyiapin pertanyaan untuk ditanyakan sebentar ke Pastor ya teman-teman. Boleh di-open dulu nggak, Mi? Oke. Mana tadi Gladys-nya ya, Mbak Gladys. Oke. Pastor Nala belum masuk ya. Bisa ditelepon Kak? Nanti untuk teman-teman yang mau bertanya, boleh langsung ditanyakan langsung ke Pastor, bisa secara langsung ya. Jadi nanti kalau misal mau bertanya, bisa angkat tangan, lalu langsung tanyakan ke Pastor langsung, atau bisa lewat chat ke kami, ataupun langsung ke Pastornya teman-teman ya. Jadi sangat dibuka ruang sebesar-besarnya buat teman-teman bertanya seputar apapun masalah hubungan. Jadi teman-teman, rundown kita malam ini kita bakal mulai jam 7:10 ya. Jam 7:10, lalu kita akan berdoa terlebih dahulu. Setelah itu Pastor akan sharing dalam 25 menit. Setelah itu dibuka ruang buat teman-teman bertanya apapun seputar masalah hubungan teman-temannya. Dan kembali lagi masalah pertanyaan tadi, seperti yang sudah saya jelaskan, bisa ditanyakan langsung ke Pastor, bisa di chat, ataupun langsung ditanyakan secara langsung, bisa angkat tangan dulu teman-temannya, jadi kami bisa arahkan. Halo, shalom Kak Gladys. Ya, shalom. Shalom Gladys. Ketemu jadinya ya. Kanala belum masuk? Sudah, ini sepertinya sudah. Sudah belum terhubung ya. Jadi sekali Akhirnya lagi saya sapa teman-teman. Ya. Teman-teman boleh, sebelum kita mulai, boleh semuanya di-mute dulu teman-teman ya. Untuk menghindari ada suara-suara bisingan yang lain. Baik, terima kasih. Oke. Baik, sekali lagi saya sapa. Shalom semuanya, selamat malam. Senang sekali loh dapat berjumpa teman-teman, Bapak Ibu Saudara pada malam hari ini. Jadi perkenalkan, saya Naomi Yosefin dan teman saya Mini. Kita berdua malam hari ini menjadi host ya Bapak Ibu Saudara. Jadi malam hari ini tema kita masih sama, masih seperti tema yang kemarin, yaitu level up, dan malam hari ini kita akan membahas seputar masalah hubungan, relationship matters teman-teman ya. Jadi
di area-area pada saat ini kita mau level up nih. Kita mau mengupgrade diri kita menjadi lebih baik, apalagi dalam masalah hubungan teman-teman ya. Dan pada malam hari ini, di Zoom meeting kita malam hari ini telah hadir juga our lead senior Pastor WCC, Pastor Romi, dan juga Pastor Jen. Halo, shalom Pastor. Shalom. Dan juga teman-teman malam hari ini special guest kita, Pastor yang akan memberkati kita malam hari ini lewat sharing, yaitu Pastor Nala Widya. Shalom, Pastor. Ya, shalom. Shalom, Pastor. Shalom, shalom. Senang sekali, Pastor ya, dapat bertatap muka dengan Pastor, walaupun kembali lagi hanya lewat Zoom, tapi kami percaya lewat sharing malam hari ini akan banyak sekali hal-hal yang dapat kami pelajari lewat Pastor ya. Oke. Jadi teman-teman, untuk informasi, Pastor Nala Widya ini adalah senior pastor dari El Shaddai Creative Community Church yang berpusat di Bandung, atau lebih kita kenal ICC Global, teman-teman ya. ICC Global. Baik, teman-teman, sebelum kita mulai, tanpa panjang lebar lagi, sebelum kita mulai sharing kita malam hari ini, saya ajak teman-teman semua kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di sorga, kami mengucap syukur Tuhan untuk malam hari ini. Tuhan kumpulkan lagi kami Tuhan di tempat ini, walaupun kami tidak dapat bertatap muka secara langsung, kami hanya bisa lewat Zoom, tapi kami percaya Tuhan Yesus akan ada banyak hal yang akan kami pelajari malam hari ini. Tuhan memberkati Tuhan Pastor kami, Pastor Nala Widya yang akan memberkati kami pada malam hari ini Bapak, agar setiap apapun yang dia perkatakan, dia ucapkan, itu semua berasal daripada Tuhan. Dan kami percaya lewat sharing kami malam hari ini akan ada banyak hal yang dapat kami pelajari, yang akan mengupgrade diri kami sehingga kami bisa level up Tuhan Yesus. Sepanjang Zoom malam hari ini kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kami mulai Zoom kami malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, tanpa panjang lebar, waktu dan kesempatan saya persilakan kepada Pastor. Silakan Pastor. Ya, oke, shalom semua. Shalom. Terima kasih buat Pastor Romi dan Pastor Jane yang boleh mengundang saya untuk memberi kesempatan saya untuk sharing malam hari ini. Dan saya belum pernah ke gereja kalian, jadi saya belum tahu seperti apa keadaan di sana, tapi suatu hari mungkin kita bisa bertemu di sana setelah semua normal lagi. Ya, saya senang kalau bisa mengunjungi kalian di sana. Thank you Kana. Dan buat saya bicara buat generasi atau anak-anak muda itu passionnya saya. Jadi memang saya ini umur udah 53, jadi artinya kalau orang main bola tuh udah babak kedua, ya. Jadi, nah di sisa usia saya ini harapan saya ya, mimpi saya melahirkan sebanyak mungkin pemimpin buat generasi ini. Ya, jadi fokus saya bukan terus jadi berubah, tapi harus semakin tajam, bukan melambat, tapi justru harus semakin tancap gas nih, harus semakin banyak lagi. Jadi saya sadar dulu saya dipanggil untuk menjadi bapak buat beberapa jiwa yang saya muridkan, lalu saya membapai satu gereja. Tapi di usia saya sekarang, ya saya tahu panggilan Tuhan juga untuk membapai banyak gereja dari banyak denominasi, dan itu yang saya buat hari ini gitu loh. Jadi anak-anak rohani saya tersebar di banyak denominasi, banyak gereja, pemimpin-pemimpin gereja, justru itu yang excited buat hari-hari ini. Ya, jadi saya sendiri bersyukur bahwa ada jemaat yang luar biasa yang Tuhan percayakan bersama-sama saya hari ini di El Shaddai Creative Community, itu di Bandung, Jakarta, dan Sydney, ya di 3 kota itu. Dan selain itu juga jadi gereja kita dulu cuma 1 gereja, kemudian jadi beberapa gereja, dan kemudian tahun 96 kita punya surat, dan akhirnya jadi sinode sendiri. Semua itu nggak pernah kita pikirin akan berguna di hari ini gitu loh. Tapi ya Tuhan berikan itu seperti hari ini, puji Tuhan, sehingga kita bisa bergerak dengan bebas, dengan mudah seperti hari ini, karena secara organisasi juga Tuhan bawa kita untuk bisa solid ya. Nah,
Tapi ada hal yang saya mau share malam hari ini yang cukup penting, yaitu ini perlu dipahami sebagai gereja, kita ini sebenarnya apa? Kalau kita bicara level up dari sebuah hubungan, maka kita harus memahami background-nya, filosofinya. What is a church actually? Sebetulnya gereja ini apa? Maka saat ini nih tiba-tiba setelah meledaknya, setelah mendunianya Hillsong, banyak orang ke Hillsong, lalu lihat kalau di Hillsong itu tulisannya welcome home. Terus banyak gereja langsung tulis welcome home. Langsung banyak gereja menyapanya juga welcome home. Ya. Nah, lalu ada tema mengenai fathering, father and son, itu mulai banyak dibicarakan. Tiba-tiba semua orang tersadar, hey, kita nggak di sini sebagai member, tapi kita di sini ada sebuah hubungan yang harusnya kita temukan nih. Apa nih? Benang merah kita satu dengan yang lain ini sebenarnya apa? Nah, jadi ini yang saya mau bahas malam hari ini. Ya, jadi what is a church gitu loh. Maka hari ini saya akan share dengan judul Church is Family. Saudara tahu church is family. Ketika saudara bilang welcome home, home itu rumah. Dan siapa yang tinggal di home? Siapa yang tinggal di rumah? A family. A family. Yang tinggal di rumah itu family. Nah lucu ketika orang bilang welcome home, tapi dia nggak rasa sedikit pun ada atmosfer rumah di situ. Nggak rasa atmosfernya kayak rumah. Ya. Atmosfernya nggak seperti ke rumah. Nah, mari kita lihat apa sih yang membangun atmosfer rumah. Ya, mungkin orang lalu pikir, oh kayaknya ruangannya mesti dibikin agak homey nih. Nah, mulai banyak gereja menghias. Mulai dibikin agak homey, dibikin agak cozy, supaya orang rada agak-agak, oh kayak betah tinggal di sini ya. Saudara, yang membuat orang betah, bertahan itu bukan gedungnya, bukan interiornya, tetapi atmosfernya. Nah, gimana membentuk sebuah atmosfer rumah di tengah-tengah generasi ini, di tengah-tengah pertemuan kita? Kalau saudara tahu bahwa the kingdom of God is the kingdom of relationship. The kingdom of God is the kingdom of relationship. Jadi apa sih yang digambarkan di dalam kerajaan sorga? Relationship. Salib itu terdiri dari dua batang kayu, vertikal dan horizontal. Nah, kayu yang vertikal itu adalah manusia dengan Tuhan. Horizontal manusia dengan manusia. Jadi, kalau kita mau jadi Kristen yang mature, Kristen yang mature itu Kristen yang mahir membangun hubungan. Dengan siapa? Dengan Tuhan. Kalau cuma dengan Tuhan, pasti ya. Yang kedua dengan manusia. Kalau cuma dengan Tuhan aja kita akan jadi pertapa. Jadi filsuf nanti, jadi sufi. Ya, jadi pertapa. Saudara kalau one day ya dengan gembala saudara nih Pastor Romi dan Pastor Jane ini ke Yerusalem, ya pergilah ke Yerusalem kalian anak-anak muda. Saya pernah bawa pemimpin youth kita ke Yerusalem. So, mereka excited banget. Nah, salah satu yang kita bisa lihat di Yeriko. Yeriko di tempat di mana tembok Yeriko pernah ada dan runtuh di situ, ya, Yeriko. Di dekat Yeriko itu ada yang disebut dengan Mount Temptation. Mount Temptation diyakini adalah tempat di mana Yesus dicobai oleh setan sesudah 40 hari berpuasa. Di Mount Temptation itu sekarang, kalau kita lihat tebing dinding lereng gunung itu, ada banyak lubang-lubang. Pertama kali saya ke Yerusalem tahun 94, saya tanya, itu lubang-lubang apa di situ? Lalu guide-nya bilang begini, oh itu lubang dibuat orang untuk jadi gua-gua. Untuk apa? Untuk mereka berdoa di situ. Jadi mereka tinggal di situ, tiap hari mereka akan turunkan keranjang, diisi roti dan air, dan mereka tinggal di sana. Untuk apa? Untuk berdoa. Good, good. Mereka membangun hubungan mereka dengan Tuhan. Tapi kalau mereka habiskan hidup mereka di situ, maka yang terbangun hanya yang vertikal. Yang horizontal tidak. Salibnya nggak lengkap. Salibnya nggak lengkap. Ya, jadi gereja harus punya dua hubungan, vertikal dan horizontal. Kita harus terbangun semua. Nah, mari kita mau bahas yang sekarang yang horizontal. Ya, karena level up-nya dalam hubungan. Dalam konteks ini yang horizontal dengan manusia. Ayatnya di Efesus 2 ayat 13. Di Efesus 2 ayat 13, ayatnya bilang begini.
Efesus 2 ayat 13, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Jadi Efesus 2 ayat 13 bilang, kamu yang dulu jauh sudah jadi dekat. Oleh apa? Darah Kristus. Nah, saudara harus tahu bahwa karya Kristus di kayu salib, darahnya tercurah. Untuk apa? Untuk mendekatkan kita yang dulu jauh. Jadi saudara-saudara, darah Yesus, selama ini kita tahu bahwa darah Yesus mengampuni dosa, darah Yesus menyembuhkan, darah Yesus memulihkan, darah Yesus mengalahkan kuasa gelap. Yes, tapi darah Yesus juga mendekatkan yang jauh. Jadi hubungan juga adalah karya Yesus di kayu salib. Menolak membangun hubungan berarti saudara juga menolak karya Yesus. Nah, kita harus tahu bahwa Alkitab mencatat cuma ada 2 institusi atau 2 lembaga yang dibangun Tuhan di bumi ini. Yang pertama adalah keluarga. Ketika Tuhan memberkati Adam dan Hawa sebagai suami dan istri, maka institusi pernikahan dibangun, keluarga, family, ya dibangun di situ. Nah, institusi yang kedua yang dibangun oleh Tuhan adalah gereja. Ketika Tuhan Yesus berkata pada Simon, di atas batu karang ini aku akan dirikan jemaatku. Jadi siapa yang mendirikan gereja? Yesus sendiri. Ya, jadi I will build my church. Tuhan Yesus bilang, I will build my church. Berarti gereja itu didirikan oleh Tuhan Yesus. Jadi unik sekali kalau ada orang yang bilang, saya cinta Yesus, tapi saya nggak suka gereja. Come on, gereja itu karya Yesus. Tuhan Yesus yang dirikan gerejanya. Nggak mungkin kita bisa menerima Yesus dan menolak gereja. No. Itu satu. Karena itu adalah karya dia juga. Dia yang membangunnya. Ya. Nah, jadi, tapi dari 2 institusi ini, keluarga dan gereja, mereka punya ciri yang sama. Mari kita harus lihat, cirinya dari mana ciri yang sama ini? Karena keduanya disatukan oleh yang namanya darah. Ya, kalau sudah lihat, bahwa di dalam keluarga, kita dipersatukan oleh darah. Ya, kenapa kita di rumah, kalau punya adik, punya kakak, apa sih yang menyatukan kita? Darah yang sama. Itu kalau diperiksa sekarang kita kenal namanya DNA. Nah, DNA. Gimana kalau untuk ngeceknya anaknya bukan? Dia periksa aja DNA-nya sama nggak? Darahnya tuh kelihatan. Ada hubungan darah, DNA-nya sama. Oke, kalau kita lihat bahwa hubungan darah ini unik. Kenapa hubungan darah ini unik? Satu, hubungan darah ini punya sifat kekal. Sampai kapanpun saudara tetap saudara. Yang namanya kakak ribut seperti apapun, adik ribut seperti apapun, dia tetap saudara. Nah, hubungan darah inilah yang membuat kita memanggil satu dengan yang lain saudara. Kenapa? Karena kata saudara itu berasal dari kata satu darah. Saudara itu satu darah. Nah, di keluarga kita ini satu darah. Hubungannya apa? Kekal. Nggak ada bekas kakak, nggak ada bekas adik. Tetap aja. Biarpun udah meninggal, kita bilang, ini kakak saya almarhum. Ini adik saya almarhum. Tapi dia bukan bekas. Dia tetap ada. Dia adalah saudara kita. Dan yang lucu lagi, yang hebatnya lagi, hubungan darah ini adalah yang kedua, tanpa syarat. Kakak juara kelas, dia kakak kita bukan. Kakak. Adik nggak naik kelas, dia masih adik nggak? Masih. Nggak ada begitu nggak naik kelas, oh bukan adik. Nggak. Malu-maluin. Enggak, tetap aja adik. Jadi hubungan kekal dan tanpa syarat ini ditemukan di mana? Di hubungan darah. Nah, sekarang hubungannya apa dengan gereja? Gereja ternyata dipersatukan oleh darah juga. Efesus 2 ayat 13 tadi bilang kan, dipersatukan oleh apa? Darah Yesus. Jadi kalau di keluarga dipersatukan oleh darah, di gereja dipersatukan oleh apa? Darah Yesus. Makanya kalau kita perjamuan kudus setiap bulan, kita ini mengingat darah yang tercurah, bukan hanya kuasa dan mujizat, tapi hubungannya. Bahwa darahnya sudah tercurah supaya kamu yang jauh jadi dekat. Mulai menangkap kira-kira di mana esensi dari ini. Hubungannya gereja dan keluarga apa? Ya church is family. Kenapa? Karena church dipersatukan oleh darah juga. Seperti keluarga. That's why church is family. Darah siapa? Yesus. Saya dan Pastor Romi adalah saudara. Kenapa? Karena darah Yesus yang mempersatukan kita. Kalau bilang jauh, nggak tahu lahir di mana, tapi jadi dekat. Kenapa? Karena percaya Yesus. Itu hebatnya darah kan? Itu hebatnya darah.
Itu hebatnya darah. Kita belum pernah ketemu, tapi kalau diminta, oke, ya kenapa? Itulah darah Yesus. Itulah darah Yesus. Gitu loh. Coba di dunia ini berlaku nggak prinsip ini? Nggak berlaku. Tapi itulah darah Yesus. Itulah darah Yesus. Nah, jadi mari kita lihat. Ketika kita semua tahu bahwa church is family, mari jangan hanya jadi slogan. Itu harus jadi cara hidup. Nah, kalau kita mau lihat cara hidupnya di mana? Mari kita lihat di Efesus 2 ayat 19. Ini cara hidup keluarga. 2 ayat 19 dibilang begini. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Oke. Nah, mari kita lihat cara hidup dalam gereja Tuhan, dalam persekutuan saudara seiman ini. Harusnya bagaimana? Dibilang nomor 1, kamu bukan lagi orang asing dan pendatang. Apa arti orang asing dan pendatang? Yang pertama, bukan orang asing dan pendatang, artinya harus tertanam. Tertanam, stay. Jadi harus diusahakan, kalau kita ketemu jiwa baru, harus diusahakan supaya dia jangan jadi orang asing atau pendatang. Tapi dia harus menjadi seseorang yang tinggal di rumah. Stay. Nah, tentu gimana cara membuat dia tidak merasa asing, ini yang bisa kita bahas teknisnya nanti. Ya. Nah, tapi prinsipnya nomor 1, kalau di dalam keluarga Tuhan, 1 bukan orang asing, berarti dia harus tertanam. Ya, pendatang berarti dia hanya singgah. Jangan senang dengan jumlah visitor yang banyak. Ya, jangan senang dengan visitor yang banyak. Tapi berapa yang tertanam? Kenapa? Karena itulah orang yang akhirnya bukan lagi orang asing. Nah, setelah dia bukan orang asing, baru dibilang kawan sewarga. Members of the family. Members of the family. Artinya, dia memiliki value yang sama. Contoh, saya kepala keluarga di rumah. Di rumah saya, ya kalau makan, no gadget. Nggak boleh sambil pegang telepon. Kita lagi makan bersama, no gadget. Nggak boleh pegang telepon. Ya. Itu kan contoh peraturan aja yang membuat kita value. Karena apa? Karena waktunya family is family. Nah, waktunya family is family. Yuk, no gadget. Nah, itu value yang kita bangun. Jadi ada value yang sama. Jadi itulah keluarga. Saya di gereja, kalau sayanya juga welcome, ramah sama orang, maka itu akan turun ke bawah. Itu akan turun. Semua juga akan jadi begitu. Nah, mengapa banyak gereja ingin ada home cell, tapi sedikit yang berhasil. Karena home cell jadi program, bukan jadi gaya hidup. Banyak gembala memerintahkan, ayo kita bikin home cell. Ya, kamu ketua. Ya, kamu pegang home cell. Kalau dia belum ngerti bagaimana menghandle, gimana supaya orang bisa tertanam, gimana orang bisa memiliki nilai yang sama. Dan yang paling penting, itu bukan cara hidup dia. Susah. Akhirnya banyak orang nggak mau datang ke home cell. Kenapa? Karena home cell-nya jadi kayak ibadah minggu kecil. Ya. Tetap aja cuman shalom, terus kemudian pulang. Ya, nggak bisa. Bahwa kita harus membangun satu rumah, satu keluarga dengan value yang sama. Dan itu terjadi karena DNA yang sama. Oke. Nah, yang ketiga, ayatnya bilang kita ini juga anggota-anggota keluarga. Apa arti anggota keluarga? Member of the family. Saya lagi bicara ada tanggung jawab yang sama. Nah, sekarang ini banyak di rumah atau di gereja mental cost. Oh, mental cost. Ya, kalau anak kos itu kan kalau WC-nya mampet, toiletnya mampet, tinggal lapor aja sama ibu kos. Bu, toiletnya mampet. Ya biar ibu kos yang urus. Bu, gentengnya bocor. Ya biar ibu kos yang urus. Tapi kalau kita di rumah, ada apa-apa, urus dong. Udah tahu toiletnya mampet. Kok didiemin? Kamu urus dong. Enggak. Mau lapor siapa? Ini kan rumah kamu. Sama. Ini juga yang membuat kita di gereja jadi pelayanan. Kan ini rumahmu. Lalu apa yang kamu bikin di rumah? Nah, orang baru melayani kalau dia udah feel at home. Kalau dia udah feel at home, baru dia mau melayani.
Kenapa? Karena dia pikir ini rumah saya. Kalau jelek-jelek ini rumah saya. Menurut saya ini jelek, menurut kamu ini bagus, jelek-jelek. Ya udah kita bikin bagus, gitu kan? Ya udah kita bikin bagus. Saudara kalau lihat, saudara bisa masuk ke ECC church.online ya. Saudara bisa lihat ibadah online kita. Kalau ngeliat ibadah online, especially yang minggu lalu itu ibadah online anniversary-nya The Bridge. The Bridge itu adalah movement-nya youth-nya kita. Nah, saya minta ibadah anniversary itu dibuat khusus dan seluruh gereja harus tahu bahwa ini anniversary dari youth movement kita. Why? Ya karena memang core dari penjangkauan, core dari fokusnya kita untuk kita bangun adalah generasi youth. Jadi di kita yang senior yang apa semua tahu bahwa hey, come on, ayo ajak cucumu, ajak keponakanmu, ajak anak. Jadi gereja kita tetap 60% youth sampai hari ini. Boleh dibilang 60% pelajar mahasiswa. 30% itu pasangan muda. Sekarang agak berubah. Ya, dari 30% pasangan muda, 10% itu senior. Senior itu 50 tahun ke atas. Jadi di gereja kita yang usia 50 ke atas itu 45 ke atas itu cuma 10%-nya. Tetapi 90%-nya itu bicara muda. So, kenapa kita buat begini supaya semua merasakan bahwa hey, ini tanggung jawab kita. Ini beban kita bersama. Ya bahwa memenangkan generasi, ngurusin anak-anak mulai dari makanya di kita sekolah minggu itu budgetnya cukup besar. Ya, waktu kita bangun gedung baru, saya selalu minta area sekolah minggu playground itu bagus banget. Kalau saudara ke gereja kita, area playground itu kayak buat anak-anak tuh kayak mereka pergi ke dunia fantasi lah, gitu loh. Toys, mainan yang kita bisa beli, kita beli deh. Jadi memang betul-betul best of the best buat anak-anak. Jadi waktu saya ditanya sama desainernya, Kak, targetnya apa? Target saya pokoknya anak kecil yang datang sini nggak mau pulang. Bener nggak mau pulang memang. Ya, jadi kalaupun orang tuanya malas ke gereja, anaknya maksa ke gereja. Kenapa? Karena mereka happy di situ. So, ini kita tanamin sama semua harus tahu ini. Yang tua-tua tuh harus tahu ini. Jadi mereka juga punya value yang sama. Mereka punya beban yang sama, punya tanggung jawab yang sama. This is our family and this is our home. Ya, so jadi mari kita harus lihat bahwa membangun ada satu family yang tertanam, ya, terus punya value yang sama, tujuannya sama, dan yang ketiga punya tanggung jawab yang sama, bebannya sama. Nah ini nih baru. Kalau kita bisa menanam ini, baru orang tuh bergerak tanpa disuruh. Gereja kita punya kafe. Ya sayang ini lagi online. Kalau nanti udah normal offline, saya undang Bapak Gembala dan Ibu boleh datang ke Bandung. Ya, silakan datang ke Bandung. Begitu menginjakan kaki di Bandung sudah menjadi urusan kami semuanya. Nggak usah dipikir apa-apa yang lain. Tinggal bilang mau stay berapa lama. Ya, mau bawa pemimpin juga boleh. Kita urus juga semuanya yang lain. Pokoknya jangan khawatir. Bandung is your second home. Nggak usah khawatir makan, minum, tidur. Nah, ya gereja kita punya kafe. Munculnya kafe dari mana? Munculnya kafe dari orang-orang yang cuma 2 orang datang. Mereka cuma bilang, Esther, boleh nggak kita bikin kopi dan kita jual? Boleh. Boleh, karena mereka memang bisnisnya kafe. Supaya gereja kita nih orang bisa beli kopi. Oh boleh. Ini kejadian mungkin 5 tahun yang lalu. Mungkin 5 tahun yang lalu. Lalu mereka bawa mesin kopi kecil, mereka bawa gilingan kopi kecil. Di situ. Dan hari Minggu mereka jualan kopi. Selesai mereka jual kopi, saya tanya, berapa cup kamu jual hari ini? 50 cup. Kenapa cuma 50? Soalnya ini, gilingan kopinya macet. Ya gilingan kopi untuk di rumah dipakai untuk buka kafe. Ya macet lah. Nggak bisa. Saya bilang gimana supaya jangan macet? Harus beli yang
kelasnya punya kafe. Oh gitu ya. Berapa yang kayak kafe begitu? Yang punya kafe gitu $1.000 gitu. Buat saya selalu hargai inisiatif orang, dan hari ini kita punya fasilitas. Saya bilang, oke, saya beliin kamu gilingan kopi. Belilah mereka gilingan kopi yang kayak punya kafe itu yang besar. Oke, jalan. 2 bulan kemudian mereka datang lagi sama saya. Kak, ini sekarang yang macet mesin kopinya. Karena mesin kopi di rumah dipakai jual. Yang beli makin banyak. Waduh. Oke, jadi sekarang mau gimana? Kalau boleh kami minta mesin kopi. Jadi mesin kopi yang kayak apa? Ya, yang kecil-kecil aja lah. Nanti macet lagi, saya bilang. Yang idealnya gimana? Yang kayak di kafe. Berapa harga mesin seperti yang di kafe? $5.000. $5.000. Saya bilang gini, oke, kita bikin deal-dealan dulu. Kita bikin perjanjian. Kalau kamu bersedia untuk melatih anak-anak SMP, SMA untuk jadi barista kopi, saya beliin mesinnya. Dan mereka bilang, deal. Sejak hari itu, kita punya pelatihan barista untuk anak SMP dan SMA. Jadi, mereka, ini yang membuat kita tuh selalu ada volunteer yang daftar di gereja kita. Volunteer di kafe. Mereka datang ke gereja, mereka bisa join di volunteer di kafe, mereka akan belajar kopi. Mereka join di multimedia, mereka akan belajar semua gimana urusan multimedia. Dengan alat-alat yang kita punya, semua yang high-end. Mereka join di sound system, mereka akan melatih itu, mereka join di event organizer, mereka join di mana. Jadi intinya gini, kita bukan ambil dari kamu, tapi kita kasih sama kamu. Sesuatu yang ilmu dan keterampilan yang kalau kamu di luar harus bayar, di sini kita ajarin kamu. Gratis. So, ini jadi prinsip. Akhirnya mereka sadar, hey, kita kesini bukan diambil. Banyak orang kesel sama gereja gini. Kerjanya kita dimintain. Nah, di sini kita bukan minta. Kita kasih sama kamu. Tapi kalau kita kasih kamu, kita minta, kamu, apa yang kamu bisa, nah, apa yang kamu bangun untuk rumahmu? Oh, saya mau ini, saya mau ini, saya mau ini. Jadi, seringkali, ministry itu bukan muncul dari saya. 2 orang ibu muda datang sama saya 10 tahun lalu. Sudah bisa bayangkan, 10 tahun lalu. 2 orang ibu muda datang sama saya, apa profesi mereka? Make up artist. Lalu saya tanya, mereka bilang, Kak, boleh nggak kita bikin ministry ini di gereja? Apa yang kamu mau bikin? Karena sekarang kita udah pakai lampu, jadi kita mulai pakai kamera, di shoot ke layar, lalu pakai lampu-lampu Fresno semua. Jadi karena kena lampu panggung, muka orang jadi kelihatan. Nah karena wajah orang kelihatan, jadi mereka bilang, ya kadang-kadang nggak proper. Kalau kelihatan di layar tuh kadang-kadang terlalu pucat, atau kalau dia dandan sendiri jadi terlalu ramai, jadi kayak pohon Natal gitu kan. Nah, boleh nggak kami dandanin mereka? Saya bilang, boleh. Boleh. 10 tahun lalu. Ibadah kita tuh 10 tahun lalu, ada 4 ibadah. Karena ruangan kecil, jemaat banyak. 4 ibadah. Yang paling pagi itu 7.30. Waduh, kebayang nggak? Dari jam 6 pagi, mereka udah ada di belakang panggung. Semua singer, semua yang bertugas di panggung, yang perempuan didandanin. Cuma pakai kaca, rambut, wardrobe diatur. Jam 6 pagi 2 ibu muda ini mendirikan satu ministry yang make up artist ministry. Ya. Jadi sekarang kalau mau ditanya berapa kru mereka? Jumlah kru mereka sekarang ada 26 orang. Semua gadis-gadis muda yang nggak tahu apa-apa tadinya diajarin. Nah itu yang membuat mereka, kalau ditanya siapa mau join? Join. Nggak ngerti apa-apa, diajarin. Sekarang mereka punya ruang rias sendiri, kursi yang bisa naik turun begitu untuk dandanin orang, kaca dengan lampu-lampu yang khusus. Sekarang mereka punya tempat itu. Nah, jadi ministry nggak muncul karena saya yang minta. Mereka yang muncul, ini rumah kami, apa yang kami bisa bangun. Kenapa? Karena adanya sebuah hubungan. Nah, ini next level dari hubungan. Next level dari hubungan menghasilkan ini. Nah, jadi mari kita harus lihat bahwa
gimana kita bersikap satu dengan yang lain. Ya, hubungan dalam gereja itu kayak apa? 1 Timotius pasal yang ke-5. 1 Timotius pasal 5 ayat 1 dan 2. 1 Timotius 5 ayat 1 dan 2. Ya. Oke. Sudah ketemu ayatnya? 1 Timotius 5 ayat 1 dan 2. Nah, ayatnya berkata demikian. Janganlah engkau keras terhadap orang yang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapa. Tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu, perempuan-perempuan tua sebagai ibu, dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemurnian. Jadi ini nasihat Rasul Paulus pada Timotius. Timotius itu jadi pemimpin gereja umur berapa? 16. Jadi dia bilang kalau sama bapak, orang-orang tua, perlakukanlah dia sebagai bapak. Banyak orang-orang tua di atas saya. Jadi saya juga perlakukan mereka sebagai apa? Sebagai bapak. Kalau ketemu om, apa kabar? Iya. Ya namanya si om udah berumur, ada kurang-kurangnya, ya udah, nggak apa-apa. Perlakukan dimaklum aja, namanya juga orang tua. Jadi kita udah perlu begitu. Nah, perlakukan juga. Tegur sebagai bapak, orang muda sebagai apa? Saudaramu. Hei, kita nih brother, bro. Bisa nggak ini sedikit? Jadi kita nih perlu apa ya? Rule of engagement. Kalau yang tua, dia akan lebih tua, anggap bapak lah. Ngomongnya jangan begitu, kita bilang. Sama yang tua bisa lebih santai, bro. Kira-kira gimana? Lu bikin gitu kan gua juga yang pusing. Nah, itu bisa ngasih tahu begitu. Tapi yang tua, wanita tua sebagai apa? Ibu. Maklum aja deh kalau rada rewel dikit, ibu juga begitu di rumah. Rada komplain-komplain ini nggak apa-apa. Iya bu, oke. Ini gimana ya? Ini pastor, ini kok rada gini-gini. Iya bu, ntar dibenerin. Santai aja, nggak usah. Ya ampun. Saya juga ketemu yang begitu-begitu. Nah, dan selalu saya bisa melihat peluang untuk melahirkan ministry. Jadi para senior di kita. Senior itu berarti 50 ke atas. 45 50 ke atas dari. Itu seringkali karena ruangan ber-AC mereka batuk-batuk, khususnya ibu-ibu. Batuk-batuk. Itu kan kiri kanan sebel ya ngeliatin. Oh, batuk melulu. Daripada sebel kasih air mineral dong. Nah, akhirnya kita menimbulkan satu ministry baru. Ministry namanya The Greeters. Greeters itu benar-benar di lobby antara parkir dan lobby. Itu siapa? Seniors. Mereka atur sendiri jadwalnya, mereka atur sendiri mau pakai baju apa besok, mau putih semua, mau kotak-kotak, mau apa. Mereka senang banget ngatur yang begitu. Dan mereka pegang papan, welcome home. You look great. Hey, halo. Dan mereka happy. Dan mereka bisa buat itu. Sekaligus nggak hanya itu, buat yang senior selalu dikasih air mineral. Supaya di dalam kalau batuk udah pegang air mineral pokoknya. So, nggak ada orang yang merasa gini, gereja yang muda-muda yang kepake, kita yang tua-tua sih udah jadi bersih tua aja teronggok di sudut. Nggak. Mereka tetap jadi pribadi yang bisa berperan. Ya. Jadi di gereja kita yang senior justru kita tanam. Bapak, Ibu, cari jiwa sebanyak mungkin ya. Dan itu grow-nya cepat. Cari jiwa sebanyak mungkin. Cari jiwa. Bawa anak, cucu, ponakan, bawa. Kalau di banyak gereja lain, usia manula itu kan udah tinggal di Nina Bobokan kan ya. Ya udahlah ya tinggal latihan poco-poco, kolintang gitu kan. Ya atau jalan-jalan ke kebun binatang, lihat ciptaan Tuhan. Sebelum kamu ketemu ciptaannya, ya kamu lihat ciptaannya. Gitu. Sebelum ketemu pencipta, gitu kan. Kalau di kita enggak. Kita gas justru. Ayo Bapak Ibu, sisa usia ini manfaatkan, selamatkan lagi. Ayo Bapak. Jadi mereka tuh excited banget gitu. Kalau, aduh cucu saya dibaptis. Aduh ponakan saya dibaptis. Aduh menantu saya udah mau ke gereja. Dan buat mereka tuh praise report. Jadi kita justru nggak. Nah ini kayak gini, makanya church is family. Gimana kita memotivasi mereka? Ya kita ketemu mereka sebagai apa? Sebagai bawahan atau sebagai jemaat atau sebagai bapak dan ibu. Pak, Bu, wah, udah,
anak sama mantu belum mau ke gereja nggak apa-apa, cucu bawa. Jadi banyak mereka bawa cucunya. Bawa aja cucunya dibawa, nggak mau pulang. Tahu sendiri sekolah minggu kita kayak apa. Nah, jadi dibilang bahwa ya perempuan-perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemurnian. So, jadi itu ada panduan ya sebenarnya di Alkitab. Yang tua anggap bapak, wanita muda sebagai ibu, pria muda sebagai saudara. Jadi itu juga menentukan kita harus bersikap gimana. Nah, jadi ini yang perlu kita bangun. Oke. So, makanya mari pahami dulu ini. Ya, ketika kita punya hubungan udah terbangun, dengan sendirinya value itu bisa dibagikan, bisa ditransferkan kalau kita ini punya hubungan. Saya hari ini offline kan, belum offline, online semua. Masih ada orang yang ketakutan kalau untuk homeschool dan sebagainya. Tapi ya puji Tuhan, saya punya latar belakang, saya atlet balap sepeda. Saya masih ngurus olahraga balap sepeda di KONI sampai hari ini. Saya masih jadi pejabat di KONI. Ya puji Tuhan. Jadi di tengah-tengah orang lagi pada naik sepeda, saya ajakin naik sepeda aja semua. Saya orang yang memang dari dulu ini dunia saya. Jadi sering banget orang ke rumah, mau perbaiki sepedanya, tanya soal sepeda sama saya. Dan buat saya ini momen penjangkauan. Jadi gimana kita membangun hubungan dengan segala macam cara. Kalau kita ini seringkali cuma tahu hubungan tuh, ya kalau di komsel sama ibadah. Nah, banyak orang berpikir kalau kita duduk di kafe, itu buang waktu, itu duniawi. Loh, Yesus tuh duduk dengan para pemungut cukai dan pelacur itu di situ. Makanya kan sampai dibilang dia mah pelahap dan peminum. Karena justru Yesus memanfaatkan momen itu untuk bangun hubungan. Ini yang nggak dilihat sama orang Israel pada waktu itu. Imam-imam tidak lakukan itu, tapi Yesus lakukan itu. Dan orang lapar haus itu duduk di situ. Oke, so jadi kesimpulannya, kalau kita memahami hubungan yang harus dibangun, church is a family. And family is bukan soal tempatnya, tapi soal hubungannya. Ya, tapi pastor kan hari ini kita lagi nggak kebaktian. Ya jangan apa-apa. Saya nggak tahu tempat nongkrong yang asik di kota saudara apa. Ya, tapi pasti kalau saya datang ke satu kota, yang saya tanya juga, di mana nih tempat nongkrongnya gitu kan. Nah, tempat ngopinya di mana nih? Kopi yang enak sebelah mana ini nih? Makan yang enak di sebelah mana nih? Gitu kan. Kalau saya senang ketemu sama pemimpin 10, 8 orang, saya suka. Dan saya bisa ngomong dari sore sampai tengah malam. Asal kopinya jalan terus aja gitu. Ya, itu bisa, nggak ada masalah. Nah, jadi, come on. Intinya adalah kita memahami inilah hubungan yang harus dibangun. That's a level up. Oke, saya kira ini udah lebih dari 25 menit. Ya, saya kembalikan ke host atau ke Bapak dan Ibu Gembala, dan kalau ada pertanyaan silahkan. Yang pertanyaan mudah bisa saya jawab, pertanyaan sulit saya kasihin ke Bapak Gembala. Baik, makasih banyak Pastor, sangat memberkati Pastor ya. Yang saya dapetin, kita bukan cuma harus bangun hubungan sama Tuhan, tapi juga harus bangun hubungan sama sesama. Right, Pastor? Thank you, Pastor ya. Dan sekarang saya buka kesempatan buat teman-teman yang lain mau tanya seputar relationship atau apapun itu, diberi kesempatan. Boleh ditanyakan langsung ke Pastor atau bisa chat ke kami atau ke Pastor, bisa juga. Silakan teman-teman. Diberi waktu dan kesempatan. Dek, langsung deh. Di chat aja ke host, rasanya di chat ke host ya. Oke. Baik. Bisa langsung di chat ke host ya. Nanti akan langsung kami bacakan pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Silakan.
Baik, mungkin teman-teman yang lain masih siapin pertanyaan. Diberikan waktu teman-temannya untuk menyiapkan pertanyaan, karena pasti banyak banget pertanyaan sebenarnya yang bisa kita tanyakan ke Pastor ya. Untuk saat ini, sebelumnya saya mau bertanya Pastor, kan sebenarnya kalau anak-anak muda nih apalagi ya, itu banyak banget masalah hubungan itu ke orang tua ya. Entah mama atau papa, kadang bisa sampai kepahitan juga. Itu bagaimana Pastor ya? Mungkin Pastor punya pengalaman atau ada yang bisa di-sharingkan masalah ke otoritas atau keluarga atau bagaimana? Terima kasih Pastor. Ya, kalau buat kita di setiap jemaat yang baru masuk, mereka akan masuk ke seri kelas namanya Spiritual Journey. Itu hanya 4 kali dan itu terbagi dalam 2 bulan Spiritual Journey. Nah, di Spiritual Journey itu ada satu topik, yaitu mengenai hati Bapa. Nah, hati Bapa itu kita ngajar mengenai siapa Bapa di surga, dan bagaimana kita nih punya gambaran Bapa di surga ini rusak, karena gambar Bapa di dunia yang merusak itu. Bapa di dunia yang merusak itu. So, jadi memang kita juga challenge mereka, tantang mereka, kamu nggak mungkin bisa mengubah Bapamu, kamu nggak bisa mengubah masa lalumu, dan kelahiranmu itu juga bukan karena kehendakmu, tapi Tuhan yang menghendaki, bukan orang tua yang menghendaki. Karena itu, apapun yang pernah kamu alami cuma ada satu, yaitu ampuni mereka. Jadi kita justru ngajar mereka untuk melepas pengampunan. So, kalau mereka nggak beres di rumah, mereka nggak beres sama orang tuanya, nanti mereka nggak bisa hidup di bawah otoritas. Karena mereka akan memandang otoritas seperti orang tuanya, yang penuh dengan kesalahan dan cacat celah. Nah, sementara otoritasnya kan masih manusia, yang bisa salah juga. Jadi memang kita mengajar mereka dan men-challenge mereka, kamu harus mengampuni orang tuamu. Kalau bicara orang tua mau berubah, nah, jangan berharap orang tua mau berubah. Yang berharap adalah kamu yang bisa berubah. Saya pribadi, saya punya bapak yang tentara. Kalau saya mesti berharap seorang tentara bisa jadi bapak. Dulu, jadi waktu saya baru lahir tahun 84, pembimbing saya bilang, ya kalau kamu berdoa, Bapak di surga tuh Bapak, Tuhan tuh Bapak. Kayak Bapak di rumah, ngobrolnya sama Bapak di rumah. Saya dalam hati celaka. Bapak di rumah diajak ngobrol aja nggak bisa lah, ini Tuhan kayak gini katanya. Waduh, ini sih keluar dari mulut singa masuk mulut buaya. Ternyata Bapak di surga sama kayak Bapak di rumah. Waduh, repot ini. Jadi bertahun-tahun saya nggak bisa berdoa. Karena saya punya Bapak yang memang tidak bisa diajak ngobrol. Tentara, coba jangan lihat tentara hari ini ya. Lihat tentara tahun 70-80. Itu Bapak saya. Ya, cuma ada perintah. Nggak ada lagi yang lain. Jadi, wah, itu membuat saya bertahun-tahun nggak bisa berdoa, sampai saya ikut seminar hati Bapak dulu di Jakarta, tahun 1989. Father Heart of God. Nah, di situ saya baru menyadari Bapak di surga nggak kayak gitu. Bapak di surga beda banget, Bapak di surga sama Bapak di rumah. Saya mulai menyadari bahwa ada strategi iblis yang memang mau merusak gambar Tuhan di bumi ini. Nah, jadi tapi konflik saya sama orang tua nggak selesai. Bahwa saya masih konflik sama bapak saya itu berat banget, sampai terberat itu dari tahun 92 sampai saya baru berdamai dengan bapak saya itu tahun 97. Nah, 92 saya udah pelayanan, udah pelayanan. Bahkan tahun 92 tuh saya udah diteguhkan sebagai youth pastor. Dan pelayanan sambil pahit, ya pahit pelayanan. Ya Yesus bilang kan, mata air manis mengalirkan air manis. Mata air pahit, airnya pahit. Ya jadi yang dulu saya melayani, yang ikut sama saya banyak kepahitan juga sama saya. Jadi kalau saya buka forum, ya saya mau membereskan, saya mau minta maaf siapa yang punya masalah. Oh, barisan saya panjang banget gitu, karena kan pahit melulu orang lihat saya. Ya mata air pahit, ya keluarnya pahit. Jadi itu yang saya belajar ya.
Jadi saya dulu berpikir, ya kan ada ayatnya juga, hai bapak-bapak jangan sakiti hati anakmu. Ya tapi di sisi lain memang 10 hukum Tuhan is honor your parents. Honor is given. Sekalipun bapakmu atau ibumu nggak layak dihormati, tapi honor itu harus diberikan. Honor is given, respect is earned. Ya, saya harus mengusahakan untuk anak-anak saya respect pada saya. Tapi kalau untuk anak-anak saya honor, hormat, itu sih mereka harus ikut firman Tuhan. Sejelek apapun kita, anak-anak harus hormat. Tapi kalau respect itu earn. Kira-kira itu ya. Jadi tetap nggak ada jalan keluar, harus mengampuni, nggak bisa yang lain. Udah, gitu. Oke, thank you, Pastor. Mungkin ada teman-teman yang lain masih mau bertanya, bisa bertanya masalah hubungan ke keluarga, atau entah ke pasangan, atau ke suami istri, bisa ditanyakan ke Pastor. Silakan. Oke, Pastor, ini ada pertanyaan yang masuk. Tadi Pastor bilang bahwa cuma 2 institusi yang Tuhan bangun di bumi ini. Yang pertama keluarga dan yang kedua gereja. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah pekerjaan itu tidak termasuk institusi tersebut? Silakan, Pastor. Ya. Sebelum Tuhan membangun gereja juga pekerjaan udah ada. Ya, jadi memang bekerja mah bukan institusi. Pekerjaan itu udah misinya Tuhan yang Tuhan taruhkan ke Adam. Peliharalah dan usahakanlah taman ini. Pekerjaan itu bukan sebuah institusi. Jadi jangan lihat perusahaannya itu dibangun Tuhan. Bukan, tapi bekerja adalah sebuah tugas. Kita hidup di bumi ini harus kerja. Nah, tapi kalau institusi yang dibangun Tuhan memang cuma 2 kalau kita mau cari di Alkitab. Ya, kalaupun ada di Alkitab bicara soal pimpinan, bicara soal pemerintah, itu adalah sikap kita pada pemerintah, sikap pada bos perusahaan. Ya, ada ayat misalnya semua pemerintah berasal dari Tuhan, itu artinya Tuhan mengizinkan ada pemerintah dalam hidup kita. But institusi, lembaga, itu Tuhan dirikan 2. Ya, keluarga dan gereja. Oke, itu kira-kira. Baik, thank you, Pastor. Jadi ini ada yang mau menanyakan langsung, Pastor. Kak Ezra, bisa langsung dinyalakan suaranya dan langsung bertanya. Diberi waktu 5 menit Kak ya untuk bertanya. Terima kasih. Halo. Ya. Halo. Silakan Kak. Halo, cek suara saya. Ya. Oke. Suara saya dengar ya? Silakan Kak. Dengar. Saya dengan Bram Kanala. Ya. Ya, Kanala saya Bram, dulu saya di Bandung, saya juga dulu di El Sadai Kanala. Bahkan dari SMP saya sudah ikut di sana. Jadi saya kenal dengan pelayan di sana dari Bang Bernard, itu gitaris, lalu Bang Ervin. Saya gitar di sana, tapi waktu itu diajarin main gitar sama Bang Ervin waktu itu. Kanala. Kangen banget sama Kanala nih. Iya. Jadi mengenai relationship ini yang sangat penting menurut saya, bagaimana kita di dalam dibangun relationship-nya gitu. Nah, di sini kan banyak pelayan-pelayan Tuhan, bagaimana untuk kita membangun relationship yang kuat gitu. Dalam hal ini bagaimana kita merasa saudara.
saya ngerasa banget bagaimana pada saat kita menjadi saudara, kita bukan melayani manusia, kita melayani Tuhan kita yang paling besar, dan kita adalah hamba. Gitu. Ini yang bagaimana untuk kita bisa membangkitkan itu sebagai pelayan. Saya pikir itu pertanyaannya. Salam juga ya, saya berdoa di gereja di sana itu pelayan-pelayan lama masih ada ya, Kanala. Ya, ada. Oke, itu saya dengan Bram Kanala. Terima kasih. Oke. Mungkin kalau nanti ada waktu, saudara-saudara juga boleh lihat khotbah saya di hari Minggu ini di ibadah online-nya ECCchurch.online. Hari ini saya bicara mengenai the greatest, ya, atau yang terbesar. Dan itu temanya mengenai serve, ya. How to be a servant, gimana menjadi seorang hamba melayani, dan kunci untuk naik justru adalah turun. Nah, jadi sekali lagi bahwa sebuah hubungan itu tidak dibangun di atas mimbar. Sebuah hubungan itu tidak dibangun dalam sebuah seremonial, tapi sebuah hubungan itu dibangun dalam hidup sehari-hari. Jadi kalau kita mau mulai membangun hubungan, ya find the need and fill it. Needs-nya apa? Needs-nya orang itu apa? Misalnya mahasiswa baru, kenapa bisa dijangkau ke kita? Ketika dia masih baru tiba di Bandung, kakak-kakaknya sudah menjangkau dia di kampus, membantu dia untuk di ospek, membantu dia untuk bisa siapin diri sebagai mahasiswa baru. Mereka masih bingung dari daerah datang di Bandung pagi-pagi belum makan, maka kakak-kakak ini Homestel ini udah siap dengan roti, dengan susu kotak, kasih gratis sama mereka. Jadi gimana membangun sebuah hubungan yang menyentuh hati dalam, tidak pakai ayat, tidak pakai khotbah, tapi dengan hal-hal sepele yang bisa dibangun dalam hidup sehari-hari. Ini contoh kalau membangun yang mahasiswa. Nah, kalau yang senior banyak ya, mulai dari menolong mereka yang mobilnya mogok lah, apalah macam-macam. Tapi justru pemimpin kita ajar untuk turun tangan. Pemimpin kita ajar justru untuk melayani hal-hal yang pernah begini. Jadi lucu ya, banyak paradigma orang melayani itu adalah khotbah. Melayani itu khotbah, melayani itu praise and worship di panggung. Tapi kalau kita ini misalin bantuin orang pindah rumah itu bukan pelayanan. Salah. Sebetulnya yang membuat hati orang terjamah itu bukan yang ketika hanya dia dikhotbahin aja, tapi justru hal-hal yang dalam hidup dia melihat kok bisa ada orang buat ini dalam hidup saya, gitu loh. Jadi memang kata kunci kalau saudara mau jadi pelayan yang sukses, kata kuncinya adalah sacrifice. Nah, ini yang harus kita berani untuk mulai melangkah, sacrifice. Nggak bisa, yang namanya kalau mau jadi punya orang nih gini, harus punya hati hamba. Apa itu hati hamba? Hati yang siap sedia. Baik atau tidak baik waktunya. Maksudnya apa sih baik atau tidak baik waktunya? Ya, Rasul Paulus bilang baik atau tidak baiknya dikatakan Injil, baik atau tidak baik waktunya. Artinya Injil itu kan kabar baik, perbuatan baikmu siap sedia aja. Saya berapa kali jam 1 pagi angkat telepon, gitu kan? Dan ya itu semua kasus emergensi. Tahu-tahu udah di ICU dan lain-lain dan semuanya. Dan saya bersyukur sampai hari ini, untung saya angkat itu telepon. Jadi sampai hari ini itu masuk dari bagian sejarah orang itu gitu. Saya ada di. Jadi kalau saudara mau memenang nanti di session yang lain, saya mungkin one day kalau saya ada kesempatan lagi saya akan bagiin mengenai namanya pembapaan, fathering. Tapi sangat penting saudara berada di masa krisis seseorang. Ini terus terang ya, nggak datang di pesta ulang tahun nggak apa-apa. Tapi jangan nggak datang di hari di mana orang tua dia meninggal. Nah, aduh, jangan sampai nggak datang. Nggak datang ulang tahun nggak apa-apa. Kenapa? Karena kalau masa krisis itu penting. Penting banget masa krisis. Saya sama istri sih selalu
usahakan untuk bisa melayat ke rumah duka gitu ya. Masa krisis itu penting. Rumah sakit, ICU, waduh, itu penting tuh. Penting. Kalau nggak bisa datang ke ulang tahun, nggak apa-apa. Titip kirim kue aja, oke gitu loh. Tapi jangan masa krisis. Nah ini yang saya juga belajar gitu, sebagai orang yang melayani. Oke, kira-kira itu deh. Ya, kalau mau bicara membangun hubungan. Jadi dari situ hubungan terbangun. Ini ada yang mau bertanya lagi, Pak? Bisa langsung dinyalakan Kak Beben dan langsung bertanya ke Pastor Nala. Baik. Shalom Pastor Nara, shalom Ya. Pastor Romi dan Ibu, shalom teman-teman semua. Saya Beben Martin dari WCC Balikpapan, Pastor. Ini saya ingin sharing sekaligus bertanya, Pastor. Ada 2 poin penting yang ingin saya sampaikan. Yang pertama itu, bagaimana kita, Pastor, caranya membangun hubungan yang baik dengan kawan sekerja kita, kawan sepelayanan kita, tetapi saat ini mungkin dia konteksnya sudah tidak mau lagi berkumpul di dalam rumah kita. Padahal rumah kita ini dulu sama-sama kita dandanin, sama-sama kita benahi, sama-sama kita upayakan untuk senantiasa itu menjadi berkat gitu loh. Ini kawan-kawan kita yang dulu luar biasa, sama-sama membangun rohani, sama-sama kita sama-sama kita sharing tentang pelayanan, bagaimana cara mengembangkan pelayanan, bagaimana cara kita membangun hubungan yang baik pelayanan. Tapi tiba-tiba entah karena ada 1-2 hal konteks permasalahan dalam dirinya dengan teman-teman mungkin sesama pelayan atau sama dengan di rumah itu sendiri, akhirnya menghindar gitu, seolah-olah menghindar, seolah-olah ingin malas saya di pelayanan lagi di situ, malas saya kumpul lagi sama teman-teman situ, karena ada rasa mungkin pernah kekecewaan atau sakit hati atau kepahitan, entah itu dengan sesama personality ataupun dengan sama siapapun di dalam satu konteks pelayanan. Nah, tetapi kalau kita di luar dari konteks pelayanan, kita di luar pelayanan, kita di luar sharingnya biasa, nyantai, ngobrol, asik gitu. Tetapi ketika kita mau buka opini, ketika saya ingin menyampaikan, ayo dong, kapan lagi nih kita mau pelayanan bareng-bareng, ayo kapan lagi kita sharing-sharing, kapan lagi kita kongko-kongko, tapi yang kita bicarakan adalah masalah pelayanan, pertumbuhan rohani, itu terus yang gitu. Tapi kayaknya kok kayak menghindar gitu, Pastor. Nah, mungkin Pastor ada pengalaman cara pendekatan kita, cara kita kembali bisa kita merangkul saudara kita ini untuk ayo dong sama-sama lagi kita bangun rumah kita lagi. Rumah kita ini ayo kita dandanin lagi sama-sama. Itu yang poin yang pertama, Pastor. Yang kedua, kebalikannya, Pastor. Ini bagaimana caranya juga kita di dalam sama-sama pelayanan, dalam sama-sama kawan sekerja dalam satu rumah, mungkin saya merasa yang dengan teman-teman ini saya yang dituakan mungkin ya. Nah, bagaimana caranya saya menegur adik-adik saya ini ketika mereka sudah mulai mut-mutan ini dalam pelayanan, yang entah karena bahasanya anak sekarang tuh sesama pelayanan sesama ini ya, satu mimbar, satu panggung, ada yang punya hubungan ya, bahasanya pacaran ya. Nah, ketika pacarannya semangat gitu, membangun pertumbuhan rohaninya semangat karena sama-sama pelayanan, semangat dia. Nah, ketika ada gesekan di antara mereka, tahu-taunya moodnya turun, tahu-tahu moodnya sudah nggak mau lagi. Saya nggak mau pelayanan di situ kalau ada dia. Chat gitu, saya nggak mau ya dijadwalkan pelayanan karena masih ada dia gitu. Oh, saya juga nggak mau satu panggung sama dia gitu. Nah, kita ini bagaimana caranya, Pastor? Mungkin saya yang merasa paling dituakan di teman di WCC ini, bagaimana saya caranya menegur? Bagaimana caranya untuk memberikan arahan, perhatian, ataupun masukan kembali gitu loh. Oke lah, mungkin kalian sudah bubaran atau putus mungkin ya, tetapi bagaimana caranya kita sama-sama, ayo
kita pelayanan yuk, kita sama-sama ini yuk. Toh yang kita sembah, yang kita layani adalah Tuhan, bukan kita melayani manusia di situ. Jadi pasti ada rasa ketidakenakan kan, masa gua sepanggung, masa gua pelayanan lagi sama mantan gua atau sama apa gitu. Nah ini yang biasa kan anak-anak muda pasti ada aja romantikanya seperti hal-hal seperti ini. Nah, bagaimana caranya pastor kita itu tetap teguh, kokoh, kuat membangun pelayanan ini agar sama-sama bertumbuh di dalam pelayanan ini lebih-lebih dan lebih lagi. Seperti tadi khotbahnya Pastor Romi hari ini kan, Tuhan itu ingin kita itu semakin naik gitu ya, naik menjadi kepala dan bukan ekor. Kita akan selalu senantiasa bertumbuh dalam satu pelayanan itu sesama teman-teman kawan sekerja ini. Mungkin itu aja Pastor yang ingin saya sharingkan, saya ingin tanyakan kepada Pastor. Terima kasih Pastor. Salam. Iya, salah satu yang harus kita punya sebagai pemimpin tuh skill yang namanya manajemen konflik. Manajemen konflik. Kita tuh harus bisa memanage konflik. Jadi gimana bahwa menegur itu juga perlu teknik. Jadi orang itu juga perlu ditegur, perlu diselesaikan konfliknya apa, dia dengan siapa dia konflik, gitu loh, dengan siapa dia berurusan, nggak apa-apa. Itu sih namanya juga manajemen. Kita mesti tahu nih siapa yang mesti ditegur. Ya dua-duanya pasti punya unsur salah. Tapi sebagai pemimpin bukan membiarkan. Kita nih seringkali jadi pemimpin suka menyapu, lalu kotorannya ditaruh di bawah karpet. Yang penting pelayanan bersama. Yang penting ruangan bersih. Yang penting pelayanan jalan. Masalah kita taruhnya bawah karpet. Nggak bisa. Puji Tuhan, di tempat kita ada banyak mantan-mantan. Artinya yang dulu pacaran terus bubar ya. Dan sekarang mereka tetap ada sampai hari ini. Dan sudah menikah masing-masing, sudah punya anak masing-masing. Dan tetap pelayanan. Kenapa? Karena waktu putus juga diselesaikan dengan benar. Itu diselesaikan dengan betul. Dan di tempat kita juga sudah ada 2 pasangan yang dulu mereka pasangan yang kita kenal masuk ke kita udah bercerai. Lalu mereka masuk di kita dan sampai akhirnya rujuk kembali dan minta pemberkatan. Kebayang nggak pasangan yang sudah bercerai masuk ke kita, terus kemudian sampai dia rujuk lagi dengan pasangannya dan minta pemberkatan. Itu udah 2 di kita, udah ada 2 kasus ini. Jadi kalau cuman yang si mantan ini sama si mantan ini masih ada. Karena bisa kita selesaikan. Jadi kenapa sampai harus putus dan lain-lain tuh benar-benar kita nih menjadi bapak tuh bukan hanya ngurusin, banyak kali fokus kita ngurusinnya pelayanan. Kita nih harus ngurus manusia, gitu loh. Kita nih harus mengurus manusia. Oke, kira-kira ini yang saya bisa sampaikan. Kalau memang itu cukup menjawab ya. Oke. Baik. Thank you, Pastor. Ini ada pertanyaan lagi yang masuk. Mau nanya, Pastor, gimana caranya membedakan yang mana yang harus dijangkau dan yang mana yang harus ditinggal? Kalau bicara yang harus dijangkau, semua harus dijangkau. Semua. Karena Yesus mati untuk semua. Jadi kalau ditanya yang mana yang harus dijangkau, semua. Kalau yang pertanyaan yang berikut, yang mana yang harus ditinggalkan? Ya, orang yang bebal. Apa arti bebal? Yang sudah ditegur berkali-kali. Itu ada ayatnya, ya di Matius, yang kalau ada kamu tahu saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia 4 mata. Ya, kalau dia bertobat, kamu akan mendapatkan dia kembali. Jadi, ditegur 4 mata itu artinya tegur secara pribadi, ya.
tegur 4 mata, itu tegur secara pribadi. Nah, itu di Matius 18 ayat 15. Lihat aja itu. Tegur secara pribadi. Nggak bertobat juga, kasih 2-3 orang saksi. Tegur lagi. Nggak bertobat juga, sampaikan pada jemaat masalahnya. Gitu. Jadi, sorry. Ayatnya di sini. Ayatnya berbuat dosa. Matius 18 ayat 15. Ya, betul. Sampaikan pada jemaat. Jadi kalau udah sampai ditegur berkali-kali, dia bilang, dan jika ia tidak juga mau mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau pemungut cukai. Ya itu udah deh. Bagian kita cuma memberitakan. Tapi kamu nggak mau dengar, ya udah, tinggalin aja. Kalau istilahnya Pastor Victor tuh, anak rohani saya ini yang sekarang jadi eksekutif pastor saya, Pastor Victor bilang gini, ya tunggu aja sampai dia di kandang babi. Nanti kalau udah di kandang babi, dia akan datang lagi kayak anak hilang gitu. Jadi ada waktunya juga kita tunggu aja. Nanti kalau dia udah makan makanan babi, dia udah jalanin hidupnya dan dia tahu ujungnya kandang babi, dia juga balik nanti. Dan itu bukan 1-2 kasus yang kayak gini di kita. Jadi kita sering mengurus anak-anak yang kembali dari kandang babi ini. Nah, jadi kalau bilang yang mana yang harus dijangkau, semua harus dijangkau. Yang mana yang harus ditinggalkan, yang udah ditegur dan ya udah nggak mau mendengarkan apa, ya udah. Masih banyak jiwa-jiwa yang perlu kita. Gitu loh kira-kira. Oke. Baik, thank you, Pastor. Mungkin ada teman-teman yang mau menanyakan kembali. Mumpung masih ada waktu, kita masih ada waktu sekitar 10 menit ya teman-teman. Sebelum kita tutup Zoom kita malam hari ini. Silakan teman-teman. Baik, jika belum ada, ini ada pertanyaan Pastor. Apa perbedaan memimpin anak muda saat Pastor pertama kali pengembalaan dan memimpin anak muda pada saat ini? Zaman now. Kalau dibilang, oke. Yang beda tuh cuma, tren dan gayanya. Ya, tapi kalau bicara basic kebutuhannya, anak muda tuh nggak berubah dari sisi itu. Anak muda nggak berubah dari sisi itu. Ya, yang beda sekarang gadgetnya ya beda gitu. Tapi kalau kita misalnya bilang, oh yang dulu lebih nakal, sekarang lebih baik, enggak. Bentuknya yang berbeda, kenakalannya yang berbeda. Ya bentuknya. Tapi bicara, jadi kalau saya sih hanya orang memisahkan ada generasi X, Y dan lain-lain. Basically kebutuhan mereka sama, ya seperti yang ditulis di Alkitab bahwa mereka selalu butuh rasa dikasihi, butuh berdaya guna, butuh diterima tanpa syarat, itu sama, nggak pernah berubah. Jadi jangan kita melihat, yang sekarang mungkin lebih modern, dosanya modern, nggak juga. Ya, jadi yang berkembang itu yang berbeda itu gaya hidupnya, polanya, dan juga ininya, kenakalannya. Kenakalannya sama, bentuknya. Ya. Oke. Baik, ini ada lagi Pastor. Bagaimana caranya saat kita mengalami kegagalan, bagaimana caranya kita terbuka kepada sesama? Karena mungkin ada rasa ketidakpercayaan, itu gimana caranya Pastor? Untuk terbuka dan mau istilahnya mau mengakui kegagalan kita. Keterbukaan memang awal dari pemulihan ya, tapi bahwa yang namanya terbuka tuh nggak sebuah proses. Jadi nggak
manusia tuh nggak begitu aja ketemu langsung terbuka gitu, ya nggak gitu. Itu sebuah proses. Jadi kalau ditanya mau ada gimana, ya itu perlu proses ya. Jadi orang tuh perlu waktu untuk mengenal, perlu rasa nyaman, rasa aman, baru dia bisa terbuka. Gitu loh kira-kira. Thank you, Pastor. Dan ini ada pertanyaan lagi. Apa pesan-pesan Pastor untuk anak-anak muda saat ini selama masa pandemi, Pastor? Ya, di masa pandemi ini, anak muda tuh pribadi yang kreatif ya, potensinya besar. Jadi, coba lihat gambar globalnya gitu loh. Misalnya kita lihat berita bahwa Disneyland di Amerika itu baru memecat 22.000 karyawannya. 22.000 karyawan Disneyland dipecat. Terus ada berita lain. Amazon itu online store. Kayak di kita Bukalapak gitu ya. Itu baru mengontrak 33.000 karyawan baru. Jadi di tengah-tengah pandemi ini ada yang mati, tapi ada yang naik. Nah, bisa nemu nggak yang ini gitu loh. Bisa menemukan yang ini nggak gitu. Jadi ada yang drop, ada yang lagi naik. Nah, kita masih bisa menemukan itu gitu. Jadi anak-anak muda jangan terpatok dengan wah ini krisisnya gini. Krisis justru mendorong kita untuk menjadi lebih kreatif gitu aja. Tapi kreativitas selalu datang dari creator. Siapa dia? Tuhan gitu. Yesus. Oke, udah. Oke. Ini satu lagi pertanyaan sebelum kita tutup ya. Pastor, bagaimana caranya menangani pelayan Tuhan yang memiliki karakter kekanak-kanakan? Ya, menurut saya dia belum siap jadi pelayan ya. Dimuridkan aja dulu. Kasihin Pak Gembala supaya dimuridkan dulu gitu loh. Kalau masih kekanak-kanakan, ya artinya jangan kasihlah dia porsi pelayanan yang buat anak-anak aja deh. Gitu. Saya nggak bilang kalau orang belum dewasa masih kekanak-kanakan nggak bisa pelayanan. Bisa. Anak saya umur 9 tahun juga bisa disuruh sama saya. Tapi untuk anak umur 9. Yang suka jadi masalah di gereja kan gini. Orang belum dewasa dikasih tanggung jawab yang berat. Posisi strategis, mimpin komsel, padahal masih kekanak-kanakan, jangan. Yang begini ya, suruh bantu dulu lah, angkat-angkat tas Bapak Gembala gitu lah. Sampai nanti mateng. Atau apalah yang dia bisa lakukan sebagai orang yang masih belum dewasa. Begitu. Ya, jadi perlu, sekali lagi, pelayanan itu dilihat dari kematangannya. Ada di mana dia. Oke, itu aja sih. Oke, thank you, Pastor. Baik, itu mungkin jadi pertanyaan terakhir, Pastor ya, mengingat waktu. Ya. Oh, maaf, Pastor. Ini ada satu pertanyaan terakhir lagi yang baru masuk. Pertanyaannya, bagaimana kita mengetahui bahwa kita sudah memiliki relationship yang sepantasnya dengan Tuhan, atau bagaimana saya mengetahui saya sudah menyembah Tuhan dengan sepantasnya, apalagi di masa pandemi ini kegiatan kerohanian gereja masih sangat dibatasi. Jadi seperti apa, Petra? Pertumbuhan kita itu kan, Yesus bilang gini, pohon yang baik dilihat dari buah. Pohon yang baik dilihat dari buah. Jadi kalau ada orang mengaku dia punya hubungan yang baik dengan Tuhan Yesus, atau kita pengen punya hubungan yang baik dengan Tuhan, saya ini hubungan saya sama Tuhan baik nggak? Lihat aja buahnya. Nah buah itu siapa yang bisa nikmati? Pohon jeruk nggak pernah makan buah jeruk. Siapa yang menikmati jeruknya? Orang sekitarnya. Orang sekitar melihat kita lebih baik atau tidak? Kalau orang sekitar lihat kita jauh lebih baik, ya puji Tuhan, berarti hubungan kita dengan Tuhan masih benar.
gitu. Jadi keluarga kita masih melihat buah yang baik nggak di situ. Nah, jadi ini meskipun kita nggak lagi online, saya lagi ibadah kita juga akan dilihat nih berhasil apa enggak. Ya dilihat aja buahnya gimana. Gitu loh, bukannya, wih hebat ya penyembahan 6 jam. Enggak gitulah. Bukan dari situnya, buahnya gimana gitu. Saat teduhnya 6 jam, tapi kalau berdoa, kalau urusan sama orang nyakitin hati, ya ini ada yang nggak cocok nih antara saat teduh sama buah. Gitu. Oke. Ya. Baik, terima kasih Pastor untuk setiap jawaban yang sudah Pastor berikan dan juga sharing malam ini yang sangat memberkati kami yang sudah hadir di Zoom ini. Terima kasih untuk waktunya, untuk kesempatan yang Pastor luangkan buat kami bisa sharing malam ini. Thank you Pastor. Oke. Thank you Kak Gladys juga. Terima kasih untuk Terima kasih juga untuk Pastor Romi dan juga Pastor Jen yang sudah memberikan ruang dan waktu untuk para anak-anak muda bisa sama-sama sharing malam ini. Baik, Pastor, jadi sebelum kita akhiri sharing, sebelum kita mengakhiri semuanya, boleh minta Pastor buat doakan kami? Ya, mari kita berdoa. Bapak kami berdoa, hamba berdoa untuk jemaat WCC Balikpapan supaya mereka menangkap isi hati Tuhan. Mereka menangkap hati Bapak yang kuat di sana, mulai dari pimpinan, gembala, semua pengerja, sehingga mereka tahu apa yang mereka harus perbuat di sana. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini, hamba berdoa untuk firman yang sudah ditabur, Tuhan yang bicara buat mereka terus, Roh Kudus sanggup untuk melipat gandakan benih yang ditabur malam hari ini. Berdoa supaya ada hubungan yang kuat di dalam gereja Tuhan di sana. Terima kasih Tuhan, kami percaya pandemi ini akan segera berlalu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sekali lagi thank you Pastor Nala Widya, Kak Gladys, thank you banget buat waktunya. Iya, kita ngomong. Kanala, thank you Kanala. Ya. Pastor Romi Pastor ngomong. Nala, thank you banget buat materi, buat pengajaran hari ini kami diberkati. Saya berharap sih next Pastor Nala bisa ngajarin kita lagi ya Pastor ya. Ya jadi senang banget ya. So blessed lah Pastor hari ini. Thank you banget buat materinya, buat pengajarannya. Nah mungkin kita juga berdoa buat Pastor Nala ya teman-teman ya. Jadi boleh ya Pastor ya. Jadi berdoa buat Pastor juga. Bapak kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini. Terima kasih Bapak yang baik. Kalau Tuhan memakai hamba-Mu Pastor Nala untuk mengajar kami. Kami percaya Tuhan apa yang kami dengar, apa yang kami pelajari, boleh kami hidupi. Dan lewat pengajaran ini Tuhan kami juga boleh membangun orang-orang di sekitar kami. Kami cakap dalam membangun hubungan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa buat Pastor Nala Widya sebagai senior pastor di SCC Tuhan. Juga Gladys yang boleh membantu kami, Engkau terus memberkati, Engkau memakai dia lebih dan lebih lagi, bahkan pelayanannya Engkau perluas terus Tuhan, bukan hanya di kota secara nasional, tapi secara global ya Tuhan. Juga Engkau memberkati keluarganya, bahkan pelayanan yang Tuhan percayakan, Tuhan terus, Tuhan sesuai dengan passion yang ada, membangun para leader, melahirkan leader terus Tuhan lewat kehidupannya Bapak. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus kita yang sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Nala, thank you. Nala, thank you banget Nala. Ya. Oke, say hello semuanya.